Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Malam itu, Liam menelepon Legend, memberitahu bahwa 018 diserang. Legend terkejut mendengar itu. Liam mengatakan karena lukanya cukup parah, jadi pemulihannya akan memakan waktu lama. Kalau sedikit saja terlambat ditangani, mungkin 018 akan mati. Liam melanjutkan, lawannya adalah Alice, orang yang dikenal sebagai pembunuh bayaran terbaik di Forest. Menurut kabar, dia sulit dikontrol karena kemampuannya lebih unggul daripada yang lain. Juga ada rumor kalau Forest menekan Alice karena memegang kelemahannya. Sejujurnya, Forest juga menyampaikan bahwa serangan kali ini bukan misi resmi. Meski begitu, karena Numbers diserang duluan, Legend tidak berpikir 002 akan membiarkannya begitu saja kan? Liam juga memberitahu, sejujurnya anggota-anggota Numbers lain bilang bahwa mereka harus menunjukkan siapa sebenarnya Numbers di saat seperti ini. Dan mereka ribut ingin menyerang Forest. Sebaliknya, 002 malah sangat berhati-hati. Liam juga berpikir begitu, karena Numbers sudah terpisah dengan camp dan jumlah anggota mereka juga tidak sama seperti dulu. Perubahan 002 adalah hal yang wajar. Legend sekilas mengingat saat pertemuannya dengan 002. Liam kemudian memperingatinya untuk berjaga-jaga. Dia juga harus berhati-hati. Legend mengerti. Sesudah itu, panggilan ditutup. Jam menunjukkan pukul 7 sore. Legend lalu mengambil ponsel satunya dan bertanya pada Dayun, apa dia sudah selesai? Dayun membalas, dia baru saja selesai dan sedang dalam perjalanan pulang. Legend tersenyum melihat balasan adiknya. Sesaat kemudian, Legend sudah keluar menjemput Dayun. Di trotoar, dia kembali mengenang saat-saat masih di camp. Di antara yang lain, Legend adalah yang paling lemah. Tubuhnya kelelahan. Tiba-tiba, seseorang memberinya snack. Mengatakan, mereka bahkan belum setengah jalan. Legend menerimanya dengan wajah kebingungan. 018 menyuruhnya untuk memakan itu. Meski tidak tertelan, dia paksa masuk saja. Dengan begitu, dia akan bisa bertahan. Legend hanya bisa menatap 018. Menebak-nebak apa alasannya melakukan itu. Kemudian terdengar suara Dayun, seketika menyadarkannya. Adiknya sedang melambai dari seberang jalan. Lampu kemudian berganti menjadi hijau. Dayun segera menyeberang, tidak menyadari ada motor yang sedang melaju kencang menuju ke arahnya. Si pengendara sedang sibuk melihat ponsel, sepenuhnya teralihkan dengan keadaan sekitar. Dalam waktu yang singkat itu, Legend berlari dengan panik mencoba menyelamatkan adiknya. Namun jaraknya terlalu jauh. Dan untungnya, seseorang menarik Dayun sebelum tertabrak. Alice menggerutu, kesal melihat seseorang mengendarai motor dengan sembrono. Dayun sadar dia baru saja diselamatkan dan berterima kasih. Alice tak terlalu memikirkannya. Legend datang menghampiri dengan nafas putus-putus. Legend lalu berterima kasih. Membuat Alice bingung, untuk apa dia berterima kasih? Legend menjelaskan bahwa perempuan itu adalah adiknya. Baru Alice menyadarinya. Mereka bertiga kemudian duduk di minimarket langganan Legend. Di sana, Dayun mengatakan dia tidak tahu kalau wanita itu rekan kerja kakaknya. Alice tersenyum dan berkata, dia baru 2 hari bekerja di tempat kerja kakaknya. Dia lebih junior daripada kakaknya Dayun. Sementara Dayun
kesusahan membuka minumannya, Legend bertanya kenapa juniornya itu datang ke sana. Alice memberitahu kalau tempat tinggalnya di sekitar sana. Tapi, apa Legend juga tinggal di sekitar sana? Legend mengiyakan sambil membantu adiknya membuka minuman kaleng. Alice terlihat senang, sepertinya mereka akan sering berpapasan. Melihat tingkah Legend dan Dayun, dia merasa sedikit aneh. Kalau seperti ini, Legend terlihat seperti pelajar biasa dan sangat berbeda dengan saat bertarung dengannya. Sekilas Alice teringat dengan seseorang yang sudah lama tidak dia temui. Sepertinya kali ini dia harus meminta untuk dipertemukan dengan orang itu. Sementara itu, 004 dan 008 sedang berada di sekitar sana. 004 sedikit kesal. Haruskah mereka menunggu beberapa hari lagi? Dia berharap orang yang menyerang 018 tempo hari belum ke tempat itu. 008 membalas, tentu saja mereka harus menunggu. Di tempat itu, anggota-anggota Forest dihabisi. Jadi, kalau orang itu belum datang ke sana, dia pasti akan datang ke sana. 004 berharap orang itu akan tertangkap. Dia berani mengusik Numbers hanya karena memiliki kemampuan yang hebat di Forest. Di sisi lain, 008 merasa cemas. Apa semuanya akan baik-baik saja? 002 pasti tidak akan menyukai ini. 004 menenangkan. 002 hanya melarang mereka untuk mengusik pangkalan Forest, tapi tidak melarang mereka untuk mengusik Alice. Ditambah, Forest juga bilang itu bukan misi resmi, jadi tidak masuk akal bagi Forest untuk mengatakan sesuatu jika mengusik orang yang menyerang mereka. 008 sedikit setuju, tapi 004 menyela, bertanya, mereka kan bisa pergi saja, untuk apa sampai datang ke tempat ini? 008 beralasan akan menyenangkan jika bertemu dengan 001, mumpung mereka di sana. 004 jadi kesal. Untuk apa repot-repot? Tapi dia segera melihat 001 sedang bersantai di luar minimarket. Ada adiknya juga. Namun 008 malah keheranan dengan wanita yang sedang bersama 001. Itu Alice. 004 balik bertanya, apa wanita di depan 001 adalah Alice? 008 yakin. Mengetahui itu, 004 marah besar. Kenapa Alice bersama dengan 001? Tapi 008 juga tidak tahu alasannya. Mereka berdua segera pergi dari sana. 008 masih terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sementara 004 berpikir pasti 001 bekerja sama dengan Forest. 008 lalu melaporkan hal itu pada 002. 002 kemudian bertanya untuk memastikan. 008 mengiyakan, bahkan 004 sampai ribut ingin membunuh semuanya. 002 menyuruh mereka untuk menunggu sampai dia tiba di sana. Panggilannya kemudian ditutup, membuat 002 menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menutup teleponnya, 008 terduduk mulai bertanya-tanya, apa alasan 001 bersama Alice? Dia kemudian memberitahu 004 kalau 002 akan segera datang ke sana. Namun tak ada respon. Dia memanggil lagi, tapi masih tak ada jawaban. Seketika itu, membuat 008 bangun dengan panik. Jangan-jangan. Di sisi lain, Legend baru saja keluar dari gedung rumahnya. Tiba-tiba, dia melihat seseorang sedang menunggunya di gang. 004 menyuruh Legend mengikutinya. Mereka berdua tiba di gudang pelabuhan. Di sana, Legend bertanya, ada apa? 004 balik bertanya dengan nada kesal. Legend bingung dengan sikap itu. Tiba-tiba saja 004 menyerang. Untungnya, Legend sempat menghindar. Tebasan itu hanya sedikit menggores dadanya. Serangan itu masih belum berhenti. Legend mencoba menahannya,
Namun beberapa kali dia terkena tebasan. Tebasan 004 mengenai paha Legend, dilanjutkan dengan tendangan ke perut. Dia lalu berteriak menyumpahi sambil mengarahkan pisau ke perut. Legend menangkap tangan 004 dan meninju dagunya. Mereka berdua mundur dengan nafas tersengal. 004 menggigit lidahnya dan mengeluarkan pistol, mengatakan seharusnya dia menghabisi bajingan pengkhianat seperti 001 sejak dahulu. Padahal semua anggota lain dengan bodohnya mempercayainya meskipun sudah pernah dikhianati. Bahkan 002 juga percaya padanya. Tapi 001 lagi-lagi mengkhianati mereka. Legend tidak mengerti apa maksudnya. 004 berkata, jangan pura-pura tidak tahu. Lagi pula, dia tidak berniat bicara lagi. Jadi, 001 langsung mati saja. Namun, sebelum sempat menarik pelatuk, 008 menjatuhkannya. Itu membuat 004 marah besar. 008 berbisik memberitahu kalau 002 akan segera tiba dan menyuruh mereka untuk menunggu sampai dia tiba. 004 terpaksa patuh. Dia bangun, menatap Legend dengan tajam, lalu berjalan pergi meninggalkan 008. Legend bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? 008 menjawab dengan ramah, ada sedikit masalah. Dia lalu berpamitan menyusul 004 yang sudah pergi duluan. Legend yang masih penasaran menceritakan semuanya pada Maya. Maya juga terkejut mengetahui 004 menyerang Legend dengan pisau. Kepalanya sakit memikirkan ini. Dia kira sentimen bocah itu terhadap 001 sudah mereda. Tapi sepertinya dugaannya salah. Melihat 004 tiba-tiba mendatangi 001 dan melakukan hal seperti itu. Tapi Legend berpikir sikap 004 kali ini berbeda. Orang itu terus bilang kalau dia mengkhianati Numbers lagi. Maya bertanya, apa dia yakin 004 berkata seperti itu? Legend mengiyakannya. Mendengar itu, Maya memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesaat kemudian, Legend kembali tenggelam dalam masa lalunya saat dia bertarung melawan 004. Tapi 004 dengan mudah menjatuhkan Legend, mengatainya jangan cengeng dan memaksanya berdiri lagi. Legend kembali bangkit meski badannya gemetar. Melihat itu, 004 meninju perut dan memukul kepalanya. Sekali lagi menjatuhkan Legend dan berkata, jika mengambil posisi semacam itu hanya karena merasa sedikit kesakitan, apa gunanya semua itu? Apa dia kira seseorang akan menoleransi jika dia merasa kesakitan? Dia harus menghadapi lawan sampai akhir meskipun tangan dan kakinya patah. Tekad Legend kembali mendengarnya. Dia mengambil pisau dan memasang kuda-kuda. 004 kemudian menyeringai. Benar, begitulah seharusnya. Karena hasil pertarungan dengan pisau tidak diketahui sampai akhir. Bahkan jika hampir mati, kesuksesan satu serangan bisa mengakhiri hidup lawan. Sekarang, Legend hanya bisa mengenang itu semua. Di tempat lain, 004 melempar kotak di dekatnya karena kesal. 008 memintanya untuk tenang. 004 tak peduli. Apa ini waktunya untuk tenang? 008 juga setuju tentang 001. Tapi dia merasa ada yang aneh. 004 masih kesal. 001 orang yang dulu mengkhianati mereka. Meskipun begitu, 008 bersikeras tetap mempercayainya. Mereka juga sudah melihat dengan mata kepala kalau orang itu bersama Alice. 008 membenarkan. Tapi bukankah 001 ingin meninggalkan dunia ini? Dia bilang ingin hidup tenang dengan keluarganya. Sontak 008 menyadari itu. 004 bertanya, apa maksudnya? 008 berkata,
Saat itu, 001 bersama dengan adiknya saat bertemu Alice. Apa masuk akal 001 bertemu pembunuh bayaran Forrest bersama adik perempuannya? 004 sedikit paham. Apa maksud 008? Alice menyembunyikan identitasnya dan mendekati 001. 008 berpikir untuk sekarang itu alasan yang paling masuk akal. Tiba-tiba, alarm di laptop mereka berbunyi. Di layar, terlihat Alice sedang berada di tempat bekas pertarungan Legion dengan Forrest tempo hari. Alice pergi ke tempat Anna dan pasukan Forrest dibantai. Dia sudah menduga sebagian besar bekas pertempuran pasti dihilangkan. Melihat tempat itu sudah bersih, tapi tentu saja mereka tak bisa menghilangkan bekas kontak senjata. Alice memeriksa bekas tembakan di tiang. Melihat sudutnya, dia tahu kalau arah tembakan dari lantai di atasnya. Karena hanya ada bekas tembakan dari pasukan Forrest yang dilepaskan dari atas ke bawah sana. Dia menebak siapapun itu, mereka naik ke atas dengan berani, lalu melawan anggota-anggota Forrest di atas sana. Tapi Alice penasaran, kenapa mereka menyusup secara terang-terangan melalui tangga. Alice menaiki lantai atas dan kembali melihat bekas peluru di sana. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada bekas peluru yang tertinggal dari si penyusup. Melihat ini, hanya ada satu penjelasan. Peluru yang ditembak si penyusup semuanya tepat mengenai lawan tanpa meleset sedikit pun. Tidak masuk akal jika semua musuh yang menyusup itu memiliki kemampuan luar biasa seperti ini. Tapi bagaimana kalau hanya ada satu musuh yang memiliki kemampuan luar biasa tersebut? Alice langsung menyangkal pikirannya. Lebih tidak masuk akal kalau hanya ada satu orang musuh sudah berhasil mengalahkan semua anggota Forrest, termasuk Anna. Dia jadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Menaiki lantai paling atas dan melihat bekas peluru di sana, Alice tahu kondisi pertarungan di sana berbeda. Sekilas, dia bisa membayangkan bagaimana kepala anggota Forrest dilubangi satu persatu. Dari sudut peluru, Alice berjalan ke satu sisi yang tak tertutup oleh dinding. Musuh di lantai itu menyusup lewat sana. Para anggota Forrest yang mengira musuh akan masuk melalui tangga tidak punya pilihan lain selain terkena serangan. Namun Alice menyadari ada sesuatu yang aneh. Bagaimana bisa ada beberapa tong yang terlihat bersih? Dia menyikap terpal dan menutup tong-tong tersebut dan menemukan kamera tersembunyi. Seseorang sedang mengawasi tempat itu. Dia harus segera keluar dari sana. Alice segera berlari. Benar saja, dia ditembaki. Alice segera merunduk, lalu dengan cepat mengeluarkan pistol, membalas tembakan tadi. 004 berkata, dia dengar Alice yang terbaik di Forrest. Ternyata itu bukan sekedar rumor. Mendengar suara penyerangnya, Alice bertanya, siapa dia? Sambil mengintip dari balik tembok. Namun, begitu kepalanya terlihat, peluru ditembak, membuatnya kesulitan. Alice akhirnya tahu, si penyerang adalah Numbers. 004 merasa senang karena tebakan itu benar. Alice kembali bertanya, apa Numbers datang untuk balas dendam karena sudah marah atas masalah yang terjadi beberapa waktu lalu? 004 membalas, seharusnya dia yang mengatakan itu. Mendengar suara langkah yang semakin dekat, tangan Alice segera menangkap moncong pistol musuhnya dan mengejeknya bodoh. Kenapa dia malah mendekat seperti ini? Dia mengarahkan pistol ke kepala musuhnya. 004 menepisnya. Alice membalasnya dengan tendangan. Sekarang mereka berdua kehilangan pistol. Alice kembali menyerang dengan pisau. 004 menghindarinya. Begitu sadar, kakinya sudah tersayat. Musuhnya tersenyum licik. Sekarang Alice tahu orang ini pasti 004. 004 bertanya, bagaimana dia mengetahuinya? Alice memberitahu
dia dengar di antara numbers ada seorang yang ahli, yang tergila-gila dengan pertarungan menggunakan pisau. Apa barusan 004 juga mendekat ke arahnya demi mendorong pertarungan jarak dekat? 004 beralasan siapapun yang memegang pistol bisa membunuhnya kalau saja mereka beruntung, karena dia ingin menilai anggota terbaik Forest. Jadi, bukankah seharusnya dia melakukan pertarungan jarak dekat menggunakan pisau untuk bisa benar-benar mengetahui kemampuannya? Mendengar itu, Alice jadi yakin ternyata lawannya benar-benar orang gila. 004 tak lagi mendengar, dia maju menyerang. Alice berusaha menahan, tapi kesulitan karena gerakan lawannya sangat cepat dan akurat. Melihatnya lengah, 004 berteriak. Hanya dengan kemampuan begini, dia berani mengusik numbers. Sebelum pisau menembus tubuhnya, Alice menginjak kaki lawannya, memberinya sedikit waktu untuk mengalihkan perhatian. Saat 004 kembali melihat, Alice sudah bersiap dengan pistol di tangannya. 004 baru tahu dia punya pistol cadangan. Alice menyeringai, siapa juga yang bertarung menggunakan pisau di zaman sekarang, dan mengesampingkan cara yang mudah untuk membunuh target. Setelah mengatakan itu, dia menembak. 004 menghindar sambil melempar pisaunya. Tapi Alice sudah memprediksi itu. 004 kembali melempar. Namun, semua pisaunya dihentikan oleh peluru Alice. 004 segera mencari perlindungan. Melihat itu, Alice kabur dari sana. 004 dibuat kesal dan meneriakinya. Tapi dia ditembak, membuatnya kembali berlindung. Alice kembali berlari. Jika 004 ada di sana, kemungkinan besar ada numbers lain. Dia harus cepat-cepat kabur. Untungnya, Alice berhasil melarikan diri. Sementara itu, 004 kembali ke tempat persembunyian. Masih kesal karena lawannya berhasil melarikan diri. Semudah itu. Begitu sampai, seseorang bertanya apa dia tidak berhasil menangkap Alice. 004 menatapnya. 002 sudah tiba. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.